Iblis Dadu berkata, segala sesuatu di sini akan dimulai secara adil oleh mata penghakiman di dunia nyata. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kepada Anda cara bermain dunia game kali ini. Anda akan berperan sebagai 4 murid spiritual dari Sekte Pedang King Yun tersembunyi, dan pergi ke desa King Yun untuk membantu menangani iblis yang bersembunyi di desa. Dalam permainannya, berbagai aksi dan kemampuan boneka memerlukan penggunaan dadu bersisi 10 untuk menentukan tingkat keberhasilannya. Dadu hijau mewakili puluhan digit, dan dadu putih mewakili 1 digit. Semakin kecil angka yang dilempar, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. 00 hingga 05 adalah sukses besar dan Anda bisa mendapatkan hadiah ekstra, 95 hingga 99 adalah kegagalan besar dan Anda akan mendapat hukuman ekstra. Kalau begitu, tolong keluarkan dadu di tanganmu. Miaoling membuka tangannya dan ada dadu putih dan hijau. Kapan itu muncul? Qintian memegang 2 dadu di masing-masing tangannya. Sepertinya cukup menyenangkan. Iblis Dadu bilang, ayo mulai bermain game dengan gembira. Menghasilkan peran untuk Anda. Terlihat boneka karakter yang mirip mereka di papan catur. Daftar karakter yang muncul. Nama karakter, Qintian. Senjata, pedang terbang biasa. Peralatan, seragam pendekar pedang. Ramuan kali 5 yang memulihkan darah. Ramuan kekuatan spiritual kali 5. Atribut, kekuatan 9. Tangkas 9. Fisik 18. Intelijen 5. Persepsi 9. Pesona 16. HP 28. Qintian berkata, hei, ini memang sebuah sistem. Nama karakter, An Miaoling. Senjata, pedang terbang biasa. Peralatan, seragam pendekar pedang. Ramuan kali 5 yang memulihkan darah. Ramuan kekuatan spiritual kali 5. Atribut, kekuatan 10. Tangkas 8. Fisik 11. Intelijen 9. Persepsi 8. Pesona 14. HP 21. Miaoling bilang, ini kartu karakterku. Jelek sekali. Nama karakter, Bai Xiaoru. Senjata, sapu ajaib. Peralatan, setelan penyihir. Pil detoksifikasi kali 10. Atribut, kekuatan 6. Ketangkasan 6. Fisik 10. Intelijen 16. Persepsi 8. Pesona 14. HP 20. Xiaoru berkata, seorang penyihir yang menggunakan sihir 5 elemen, dia mirip denganku. Nama karakter, Zhongwu. Senjata, pisau dapur. Peralatan, senjata pisau. Pil kekuatan kali 5. Pil kekerasan kali 5. Atribut, kekuatan 15. Tangkas 11. Fisik 12. Intelijen 9. Persepsi 8. Pesona 5. HP 22. Zhongwu bilang, oh, karena saya pandai menggunakan pisau, saya ahli pisau. Iblis Dadu berkata, kemudian Anda sampai di pintu masuk desa, temui Zhang Huo, kepala desa King Yun. Zhang Huo sangat senang atas kedatangan Anda. Kepala desa Zhang Huo bilang, senang sekali Anda akhirnya sampai di sini. Baru-baru ini, penduduk desa melihat zombie di dekat desa. Kepala desa berkata lagi, dan ketika penduduk desa ingin pergi, kabut tebal muncul menghentikan mereka, dan sekarang semua orang ketakutan. Semanggi bilang, apa yang harus Anda lakukan selanjutnya, keluar atau masuk desa? Jawaban A, pergi. Jawaban B, pertanyaan. Xiaoru berkata, saya ingin menanyakan informasi detail tentang zombie, pilih B. Karakter Xiaoru melompat ke depan kepala desa. Xiaoru bertanya, kepala desa, saya ingin tahu kapan zombie muncul, dan fenomena abnormal apa yang terjadi sebelum zombie muncul. Kepala desa menjawab, 3 bulan lalu, terdengar suara keras dari gunung belakang desa. Sejak itu zombie mulai bermunculan di dekat desa. Kepala desa berkata lagi, awalnya hanya ada 1, tapi 1 bulan kemudian muncul lagi, sekarang sudah 3 bulan, jadi ada 3 zombie di dekat desa. Miaoling berkata, tunggu, Anda belum mengatakan, syarat kemenangan kami dan hukuman jika gagal. Iblis Dadu menjawab, gadis kecil yang berhati-hati ini mengajukan pertanyaan yang bagus. Hanya jika kamu mengetahui pelaku yang sebenarnya, dari kasus desa ini, kamu dapat memenangkan permainan, dan meninggalkan wilayahnya, jika tidak, Anda akan disegel di dalam boneka itu. Selalu tinggal di wilayahku. Mereka mendengar itu jadi terkejut.
Lalu Qintian bilang, maka sepertinya kita hanya punya satu cara, datanglah ke desa. Zhongwu bicara, Tuan terlihat sangat bahagia. Iblis Dadu bilang, Anda mengikuti kepala desa ke desa Qingyun. Kemudian Anda terus meminta informasi kepada penduduk desa, tetapi sayangnya Anda tidak mengumpulkan informasi yang berguna. Orang desa berkata, saya makan salmon hari ini, saya tidak tahu apakah itu akan bermutasi. Iblis Dadu berkata lagi, saat malam tiba, kepala desa membawa Anda ke sebuah rumah kosong untuk beristirahat. Di situ kepala desa berkata, 4 pendeta Tao, mohon bermalam di rumah ini untuk sementara. Iblis Dadu berkata, lalu selanjutnya, dan Semanggi menganggukkan kepalanya. Iblis Dadu berkata, kegembiraan dimulai sekarang, larut malam. Kamu tidur nyenyak, dan di luar rumah, zombie perlahan mendekat. Selanjutnya, aku akan menentukan jumlah zombie yang akan muncul hahaha. Semanggi berkata, Semanggi berdaun 4, Semanggi berdaun 4, mengutuk orang lain, menyakiti orang lain. Bawalah keberuntungan untuk Tuan Baiying. Di situ terlihat daun dan karakter zombie. Iblis Dadu menggerakkan dadunya bilang, peluang munculnya satu zombie adalah 50%, peluang munculnya 2 zombie adalah 35%, dan peluang munculnya 3 zombie adalah 15%. Dan dadu itu mulai berguling. Iblis Dadu berkata, 03. Sukses besar, angka ini tidak baik untukmu. 3 zombie akan menyerangmu malam ini. Dan zombie itu membawa kapak, berada di hadapan karakter Qintian dan lainnya. Iblis Dadu berkata, dengan sukses besar, zombie tidak hanya diperkuat sepenuhnya. Dan tingkat kultivasi ini akan semakin ditingkatkan. Diperlihatkan, puncak kelincahan zombie, yang tengah nomor 1, yang kanan nomor 2, yang kiri nomor 3. Semanggi bilang, masuki pertarungan, Anda dapat menyerang pertama. Lempar dadu, Zhongwu berkata, biar aku menjadi yang pertama. Lalu dia menjatuhkan dadunya, dan mendapat angka 35. Iblis Dadu bilang, serangan itu berlalu. Zhongwu menggunakan teknik pedang membelah gunung untuk memotong lengan kiri zombie nomor 3, dan zombie nomor 3 menderita trauma serius. Dan terlihat serangan tebasan karakter Zhongwu. Nyawa zombie 30 dikurangi 20 jadi sisa 10. Lalu Miaoling bilang, giliranku selanjutnya, dan dadunya mendapat angka 10. Iblis Dadu bilang, An Miaoling menggunakan teknik pedang pembekuan, ke zombie nomor 2. Zombie nomor 2 tidak akan bisa bergerak selama 2 putaran. Terlihat serangan tebasan karakter Miaoling hanya mengurangi 10 nyawa zombie, dan nyawa zombie nomor 2 tersisa 20. Xiaoru bicara, kalau begitu ini giliranku, ayolah. Dan dadu mulai berguling. Dan mendapat angka 03. Sukses besar, Iblis Dadu berkata. Itu sangat kuat, memberikan pukulan yang fatal. Semanggi bilang. Selanjutnya, Bai Xiaoru akan menggunakan mantra pamungkas. Xiaoru bilang, hebat, beri mereka pukulan fatal, ayo pergi. Karakter Xiaoru menebas 3 zombie dengan jurus angin dan awan yang tersisa. Terlihat zombinya sudah terbang dari tempatnya. Xiaoru bilang, singkirkan mereka. Miaoling berkata, bagus sekali Xiaoru. Qintian bicara, menurutku tidak sesederhana itu. Semanggi berkata, itu benar. Di saat krisis, zombie nomor 1 menggunakan kesabaran yang hanya bisa digunakan dengan sukses besar. Terlihat dadu bertuliskan 03, setelah menggunakan daya tahan, itu akan memaksa 1 tetes darah tersisa dan segera mengambil tindakan. Terlihat karakter zombie nomor 1. Nyawa 30 jadi 1, dan 2 zombie lainnya nyawanya sudah kosong. Iblis Dadu memainkan dadunya, giliranku sekarang. Dan dadunya mendapat angka 00. Sukses besar, zombie No 1 melahap zombie lainnya. Itu akan memulihkan semua cedera dan akan dipromosikan ke alam tubuh emas. Alam tubuh emas zombie nomor 1. Nyawa 1 bertambah jadi 30, dan menjadi 50. Lalu semua terkejut. Qintian masih biasa saja. Zombie nomor 1 tahap emas. Nyawa 50. Kekuatan spesial, melahap mayat, pulihkan nyawa dengan melahap mayat. Kecepatan, dapat bertindak 2 kali. Cakar racun, cakar mengandung racun. Infeksi virus, orang yang digigit zombie, jika virus ini tidak dihilangkan,
setelah 7 putaran itu akan menjadi zombie. Iblis Dadu berkata, karena zombie nomor 1 telah dipromosikan ke tahap tubuh emas, ia dapat mengambil tindakan terlebih dahulu. Dan mendapat angka 01 kesuksesan besar. Gunakan Poison Claw pada Zhongwu dan An Miaoling. Double Fly Poison Claw. Zombie menyerang dengan racunnya. Nyawa karakter Miaoling tinggal 10 dan Zhongwu 11. Terlihat karakter Miaoling dan Zhongwu tangannya berdarah. Dan di dirinya yang asli juga berdarah. Miaoling bilang, bekas luka di lengan sama persis dengan yang ada di boneka. Zhongwu berkata, mungkin luka yang dideritanya boneka-boneka itu akan dipantulkan kembali kepada kita. Iblis Dadu berkata, itu benar, ini adalah efek nyata dari bidang kemenangan gratisku. Tentu saja efek ini bersifat dua arah, jika boneka saya terluka maka saya juga akan terluka. Tapi, bisakah kamu bertahan sampai boneka Semanggi berdaun 4 dan aku muncul? Semanggi berkata, tidak hanya itu, dengan bonus keberuntungan Semanggi berdaun 4 milik saya di lapangan, pada dasarnya poin apa yang kita inginkan akan muncul. Xiaoru bilang, kalian orang-orang tercela. Iblis Dadu berkata, zombie nomor 1, memiliki kemampuan kecepatan dan bisa beraksi 2 kali dalam 1 ronde. Jadi aku masih bisa menyerang sekali. 00 kesuksesan besar. Ayo, zombie nomor 1, terus gunakan cakar racun terbang ganda pada Zhongwu dan An Miaoling. Hahaha, pergi ke 2 kota dulu. An Miaoling, Zhongwu, pergilah ke neraka. Qintian bilang, tidak selalu. Dan karakter Qintian menangkap jari tangan zombie itu. Lalu mematahkan tulang jari, tangan zombinya. Zombinya jadi nangis. Iblis Dadu bingung. Apa yang terjadi? Qintian berkata, perbarui daftar karakter yang muncul. Nama karakter, terbelakang mental Qintian. Senjata, pedang terbang biasa. Peralatan, seragam pendekar pedang. Ramuan kali 5 yang memulihkan darah. Ramuan kekuatan spiritual kali 5. Atribut, kekuatan 9-999. Tangkas 9-999. Fisik 18-999. Intelijen 51. Persepsi 9. Pesona 10. HP, 1009. Kekuatan spesial, tubuh abadi-abadi. Setelah dihidupkan, kekuatan, kelincahan, dan fisik ditingkatkan hingga batasnya, dan kecerdasan dikurangi hingga minimum. Qintian bilang, ini adalah kartu karakter asliku. Semanggi berkata, bagaimana atribut ini bisa menjadi seperti ini? Iblis Dadu berkata, kamu curang. Qintian menanggapi, ini adalah bidang yang Anda buka, aturan yang Anda tetapkan, bagaimana saya bisa berbuat curang? Qintian bergumam, tidak peduli seberapa kuat bidangmu, tidak bisa lebih baik dari sistemku, hahaha. Semanggi berkata, Ying, bagaimana? Iblis Dadu menjawab, tidak, Realem memberitahuku bahwa dia tidak curang. Qintian berkata, oke, sekarang saatnya kita melawan. An Miaoling meminum pil detoksifikasi dan pil pemulihan darah, dan kondisi keracunannya hilang, dan HP-nya kembali ke 21. Zhongwu meminum pil detoksifikasi dan pil pemulihan darah, dan kondisi keracunannya hilang, dan HP-nya kembali menjadi 22. Qintian bilang, aku ingin kedua boneka orang itu keluar. Iblis Dadu berkata, monster berkulit manusia, serang dia untukku. Tahap emas setan kulit manusia, mulai maju menyerang. Lalu Qintian meninju setan emas kulit manusia, hingga KO lalu Iblis Dadu bilang, sialan, harimau bersayap, serang dia. Dan Qintian memukul kepala harimau hingga KO. Iblis Dadu bilang, naga jahat masuk, dan Qintian meninju naga jahat hingga hancur. Kentut, semua kalah, dan naga itu dibawa Qintian. Bakso naga asli Chaosan. Mereka berdua jadi gemetar. Qintian berkata, giliranmu selanjutnya. Iblis Dadu berkata, Tuan Qintian, saya tahu saya salah, tolong biarkan kami pergi. Semanggi bilang, ya, Tuan Qintian, tolong selamatkan hidup kami. Lalu Qintian bersiap dengan tinjunya. Pergilah ke neraka dan bertobat. Dan serangan tinju telah dilakukan dengan cepat. Qintian bilang, dan terlihat mereka berdua sudah terbaring. Qintian berkata, waktunya tepat, Vena naga telah lahir. Terlihat petir menyambar.
Dan di bawah sambaran petir, ada sesosok naga besar di sana. Orang-orang pada berlari menuju urat naga. Itu sebenarnya adalah urat naga. Ini bukan perjalanan yang sia-sia. Hahaha. Aku, Kekaisaran Kunyuan, menginginkan urat naga ini. Orang itu bernama Kun Yuanxian, dari Kekaisaran Kunyuan. Dia bilang, semuanya, minggir. Yang kanan nenek moyang lembah Feixing, dia berkata. Orang-orang dari Kekaisaran Kunyuan tidak boleh mendapatkannya, jika tidak, sekte kita di Kekaisaran Kunyuan tidak akan punya jalan keluar. Yang kiri nenek moyang sekte Feilong. Dia berkata, benar. Vena naga tidak boleh jatuh ke tangannya. Yang kiri adalah nenek moyang Qiandao Men, dia berkata. Sekte Qiandao menginginkan urat naga ini. Jika ada yang ingin merebutnya dari kami tidak akan pernah berhenti bertarung. Yang kanan adalah nenek moyang sekte Xuanbing, dia berkata. Siapakah yang lebih tua di Qiandao Men? Pembuluh darah naga ini milik sekte Xuanbingku. Apa katamu? Ayo bertarung. Datang. Ada yang mengeluarkan senjata. Seseorang menyerang Kun Yuanxian dengan tombak. Orang itu Xiao Zhan, Jenderal Kekaisaran Haotian. Dia berkata, Kun Yuanxian, beraninya Anda, Kekaisaran Kunyuan, datang ke Kekaisaran Haotian kami untuk bertindak liar. Cepat keluar dari sini. Kun Yuanxian menanggapi, jadi bagaimana jika saya di sini? Apakah menurut Anda, Jenderal Xiao Zhan dari Kekaisaran Haotian, dapat menghentikan saya? Hentikan Kekaisaran Kunyuan mendapatkan pembuluh darah naga. Terimalah nasibmu. Kun Yuanxian bilang, setiap kali ada segerombolan lalat di depan makanan enak. Senjata keluar, sangat menyebalkan. Lalu dia menebas dengan tombaknya ke orang-orang yang mengganggunya. Serangan itu hampir mengenai Xiao Zhan. Xiao Zhan berhasil menangkis dan menghindari serangan itu. Kun Yuanxian berkata, hanya ingin menghentikanku. Itu hanya angan-angan belaka. Dan di sisi lain, Qintian dan lainnya menonton dari balik semak pohon. Zhongwu bertanya, Tuan bolehkah kami datang? Qintian menjawab, tunggu. Qintian berkata, kekuatan alam kaisar tingkat ketiga. Lalu Qintian bertanya, Miaoling, apakah dia Kaisar Kunyuan? Miaoling menjawab, tidak, tapi dia adalah Kun Yuanxian, kakak laki-laki Kaisar Kunyuan yang awalnya menyerangku. Qintian dengan marah bergumam, saudara musuh. Zhongwu berkeringat panik. Bergumam, nafas Tuan, berubah lagi, dan musuh sedang bertarung. Xiao Zhan berkata, pencuri anjing Kunyuan, jangan pernah berpikir untuk memanfaatkan Dragon Vein. Kun Yuanxian menanggapi, saya, Kun Yuanxian, tidak pernah gagal dalam apa yang saya inginkan. Xiao Zhan berkata, kamu selalu melakukan banyak hal jahat, aku akan membunuhmu hari ini. Kun Yuanxian berkata, melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Kun Yuanxian bilang, sapu ribuan pasukan, banyak serangan tebasan mengarah ke Xiao Zhan. Xiao Zhan berkata, tidak baik, dan akhirnya Xiao Zhan terjatuh hingga menimbulkan ledakan di sana. Lalu Kun Yuanxian menoleh ke Vena naga, muncul, dan terlihat aura berbentuk naga, dengan kristal di kepalanya. Orang-orang berkata, lihat, itu kristal pembuluh darah naga. Kristal pembuluh darah naga muncul. Salah satu nenek moyang berkata, itu dia, bantu aku cepat bangun dan ambil urat naganya. Orang di dekatnya menjawab, tidak, kamu sangat terluka. Dan orang itu melihat ke arah Vena naga. Vena naga. Di sisi lain, Qintian bilang, maju. Zhongwu maju mengeluarkan jurus. Keluarga Zhong reinkarnasi baru. Kun Yuanxian yang melihatnya berkata, ini dia tikus yang lain. Dan terjadi ledakan di sana. Tebasan pisau ditahan oleh tombak Kun Yuanxian. Yuanxian bertanya, siapa kamu? Zhongwu bilang, bunuh dirimu demi tuanku. Yuanxian berkata, beraninya kamu merusak perbuatan baikku, kamu mencari kematian. Serangan tebasan tombak dihadang oleh pisau. Dan Kun Yuanxian bersiap dengan jurus rahasianya. Dia mengeluarkan jurus Meteor Juta Senjata, dan serangan ala meteor mengarah ke Zhongwu.